Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan mata kuliah pengenalan komputasi. Jadi, topik yang kami ambil adalah vending machine. Kenapa ya kita pilih vending machine? Karena di ITB itu banyak banget nih vending machine. Jadi kita jadi kepo dan penasaran banget gimana sistem dan cara kerja dari vending machine tersebut. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi, kita nggak mungkin dong kalau kita nggak pernah kenalan terlebih dahulu. Jadi, siapa aja sih yang ada di kelompok 4? Nah, yang pertama ada Benedictus Nelson dengan NIM 196231104. Terus ada Emma Bizar dengan NIM 196231173. Terus ada saya sendiri, Stefania Josefina Santono dengan NIM 196231155. Lalu ada Fadil Rifki dengan NIM 196231161. Jadi, apa sih vending machine itu? Vending machine adalah mesin penjual otomatis yang dapat mengeluarkan barang-barang tertentu. Jadi barang-barang yang dijual di vending machine itu belum tentu kok hanya makanan dan minuman saja, tapi bisa juga misalnya action figure atau segala macamnya gitu. Jadi, apa sih yang membedakan vending machine kami dengan vending machine yang lainnya? Nah, vending machine kami dapat masuk ke dalam dua mode, yaitu mode pertama untuk orang diet dan mode kedua untuk orang normal. Maksudnya istilahnya tidak diet ya. Nah, jadi di sini tuh nanti bakal muncul nutrition facts. Nah, nutrition facts ini itu sangat berguna banget dan sangat kepake banget apalagi buat orang-orang yang diet dan buat orang yang nggak diet sebenarnya. Kepake banget sih. Makanya kayak kita buat vending machine ini jadi unik dengan cara ini gitu. Nah, jadi dekomposisi yang bakal kita bahas pertama adalah dekomposisi dari sistem. Yang pertama ada tombol input. Nah, tombol input ini contohnya adalah kata-kata yang kita masukin kayak misalnya ya, tidak dan segala macamnya. Nah, terus yang kedua ada mode. Modenya itu ada mode diet dan non diet. Nah, kita bisa milih nih nanti mau yang diet atau non diet. Nah, terus kita ada pengecekan stok. Nah, pengecekan stok ini sistemnya kalau misalnya bakal ditampilin stoknya berapa. Kalau misalnya kita beli nih dari stok 5 bisa berkurang jadi kayak stoknya tinggal 4 atau segala macamnya. Terus yang keempat, pemilihan produk. Nah, produk-produk yang ini tuh nanti menunya bakal beda antara yang diet dan non diet. Nanti yang diet bakal keluar makanan diet, yang non diet bakal keluar makanan buat non diet. Nah, nantinya tuh ada terdiri dari makanan dan minuman. Nah, terus habis itu berikutnya ada nutrition facts. Nutrition facts ini ada di semua jenis makanan minuman. Kayak nggak tergantung hanya buat yang diet aja ataupun buat yang non diet aja. Nah, terus pengambilan barang. Nanti kan kayak ada kayak tulisan kayak sistem kayak barang itu keluar. Nah, itu masuknya dari pengambilan barang ini, barang itu keluar. Nah, lalu setuju pembayaran. Nah, nanti pembayaran bakal kita bahas lebih lanjut lagi di next part. Nah, kita masuk ke dekomposisi yang lebih kecil-kecilan lagi. Nah, di pembayaran ini dipecah jadi digital dan fisik. Lalu fisiknya dibagi jadi kertas dan koin. Nah, digital ini pembayaran kita tuh menggunakan kredit. Yang nantinya kita harus masukin PIN, kita juga tahu isi saldonya berapa. Terus kalau pemilihan produk tuh yang tadi aku sebutin sebelumnya, kalau kita bisa milih makanan dan minuman. Nah, itu ada yang diet, buat non diet gitu beda menunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sudokut kami. Jadi yang pertama ini define barang diet as list of is containing folder semua ini. Ini yang pertama ini jadi menu untuk yang diet. Sementara buat yang ini tuh menu yang non diet. Lalu define rekening bank as 9,000 ini untuk menyatakan bahwa user memiliki 9.000 dalam rekening bank. Sementara semua ini adalah uang fisik mereka. Jadi misal mereka punya koin 500, 5, 1000, 5 dan seterusnya. Lalu define si diet as follows ini berfungsi untuk menyatakan bahwa kalau defaultnya user ini tidak sedang diet. Nanti akan diganti true di code yang lain. Jadi ini function pembayaran cash ini, ini semua untuk basically kalau misalnya usernya tidak cukup pembayarannya. Jadi di sini tulisan pembayaran tidak mencukupi, masukkan lebih banyak uang. Atau kalau misalnya mereka misalnya mau bayar cash tapi tulisan 750, itu kan pecahan uang yang tidak valid. Jadi di sini ada display message pecahan uang yang Anda masukkan tidak valid atau tidak tersedia. Kalau tidak tersedia ini kalau misalnya mau apa uang fisik 5.000-nya habis, printer message-nya ini. Lalu fungsi komen ini yaitu pertama kalau misalnya tadi usernya input ya sebagai lagi nanti kan ditanya lagi diet atau tidak. Kalau misalnya user input ya, nanti seksi diet itu dan nanti akan memunculkan menu diet. Kalau tidak, maka si diet akan tetap false lalu menampilkan menu non diet. Sementara kalau user type keluar, maka akan keluar dari program. Ini tadi kalau misalnya si diet itu akan ditampilkan katalog yang item diet, sementara kalau tidak ya katalog non diet. Jadi fungsi yang selanjutnya fungsi yang ini untuk menampilkan barang-barang. Jadi misalnya di menu diet ada soy joy, nanti tidak akan dengan kode ini akan ditampilkan soy joy harganya berapa dan stoknya berapa. Lalu di sini ada nanti ada opsi cek uang. Kalau misalnya type cek uang, maka akan display message berapa saldo mereka. Atau di sini kalau misalnya kan tadi kalau misalnya soal itu tapi usernya input sesuatu yang nggak ada di katalog, maka akan display message ini barang tersebut tidak ada di katalog. Lalu semua kode ini yang di sini itu kode untuk kalau misalnya user sudah memilih item dari katalog. Jadi di sini ada if pembayaran is cash, nanti kalau misalnya sudah berhasil semua, maka akan display message pembelian berhasil sebagai dari vending machine. Ini juga dengan kode yang ini, maka akan mengurangi stok barang itu dikurang satu. Ini kalau misalnya hal ini untuk pembayaran ini dan kode dua kode ini itu kalau misalnya rekening di bank user kurang dan ini menjadi suatu maka akan display message kemudian juga saldo Anda kurang, sisa saldo Anda berapa. Atau ini kalau misalnya
rekening banknya cukup, maka akan bisa akan masukin ATM 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu akan di-screen message langsung simulasi sisa saldo Anda berapa, kemudian berhasil berapa keluar dari vending machine. Sama stok item stoknya juga dikurangi 1. Dan ini harus di-screen message yang melakukan cara ini, obviously kalau misalnya di sana inputnya salah, input PIN-nya salah. Ini kalau ini misalnya user mau udah ngetik Soyjoy tapi nggak jadi, terus dia pencet no, type no, maka akan di-screen message nanti tidak membeli. Atau kalau mau membeli sesuatu tapi stoknya udah habis, maka akan di-screen stok habis, mohon maaf, bla bla bla. Lalu pada kode terakhir ini untuk menginisialisasi Pay Kinter. Jadi ini untuk biar Pay Kinternya bisa aktif dan bisa ada UI-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk program animation kami. Jadi gimana ya? Di sini start ketika program kita dimulai, sudah otomatis terinisialisasi ini. Pertama rekening bank. Itu kita dalam program kami sudah menyimpan rekening bank untuk melakukan pembayaran sesuai dengan saldo 9.000 dan juga sudah terinisialisasi PIN ATM untuk melakukan transaksi lewat debit. Dan juga di sini ada uang, berisi dengan katalog uang lembar yang kita punya, dan ada katalog barang untuk barang diet dan barang non diet yang di sini merupakan fitur spesial dari vending machine kami. Itu bisa ada 2 mode, itu untuk vending machine untuk makanan diet dan ada yang untuk non diet begitu. Nah di sini kenapa kami inisialisasikan diet false, karena orang ketika ingin membeli barang dari vending machine tidak kan semuanya diet gitu kan, jadi sebagai false sebagai mode default gitu. Jadi pertama kita memesan di sana kan bermode yang non diet gitu ya. Lalu di sini kita masuk ke vending machine, si pengguna akan ditanyakan apakah dia ingin diet atau tidak atau mau keluar gitu. Nah jika kita memilih keluar, di sini si program akan berakhir ya, break, akan kembali ke ya mengulang program lah seperti itu. Lalu apabila si pengguna memilih diet atau tidak diet, itu yang ketik ya dan tidak, dia akan muncul seperti ini. Jika memilih ya, si diet akan aktif dan vending machine akan masuk ke mode diet. Itu yang akan menunjukkan katalog barang diet. Tuh. Sebaliknya jika tidak, akan menunjukkan katalog barang yang non diet. Lalu setelah katalog barang non diet dan non diet ditunjukkan, si pengguna akan diberi pilihan lagi apakah dia ingin keluar atau memilih produk yang dia ingin beli atau cek uang. Nah ya di sini kalau dia mengetik cek uang gitu, maka akan menampilkan saldo yang si pengguna miliki gitu. Nah saldo rekening kan saya sudah bilang tadi, kita simpan 9.000 untuk saldonya, dan uang fisik ada berjumlahkan 5 untuk masing lembar gitu. Nah, ya lalu yang begitu maksudnya akan ditampilkan di layar saldonya. Setelah itu akan kembali lagi ya ke sini, ya decision vouchernya ya. Apabila si pengguna kan biasa bisa tuh berubah pikiran ya tidak jadi beli, nah dia akan klik keluar gitu. Nah dengan klik keluar dia akan si pengguna akan dikembalikan ke ya sini decision voucher yang terakhir ya, yaitu yang dimana kita ditanya untuk dia udah keluar gitu. Ya UI selamat datangnya gitu. Nah dan di sini adalah jika si pengguna memilih dia ingin membeli gitu, nah dia bisa memilih produk yang ada di katalog pada UI ya. Jadi dia memilih itu barang di katalog gitu. Misalnya dia memilih bar gitu, dan jika barnya ada di file item, nah kita masuk ke decision file item. Jika si misalnya si bar itu tidak ada, nah kan akan menampilkan pesan item tidak ada, dan dari situ akan dikembalikan lagi ke katalog dimana kita harus memilih barang lagi, tentunya barang yang ada gitu. Jika harus memilih yang tidak ada kan ya mengulang loop balik dulu ke tampilan katalog produk gitu. Nah sekarang kita si pengguna misalnya sudah memilih gitu, barangnya ada, nah lalu akan muncul confirmation gitu, konfirmasi ke pembelian apakah si pengguna akan membeli produk yang dipilih tersebut atau tidak. Nah kita untuk opsi no dulu ya, jika si pengguna memilih untuk tidak jadi membeli gitu, nah jadi no, si pengguna akan dikembalikan lagi ke UI katalog produk yang tadi dia pilih gitu. Sebaliknya jika ya memilih yes ya berarti jadi beli, dan diberikan pilihan untuk memilih pembayaran apakah itu debit atau cash. Sini apabila dia pilih cash ya dia tinggal input nilai cash yang sesuai dengan kamus yang ada gitu. Sini kita misalnya masukkan 5.000. Nah jika 5.000 masih kurang cukup dari harga barang yang kita masukkan gitu, nah si akan muncul tampilan pesan uang tidak cukup gitu ya, yang berarti akan ulang lagi ke input cash. Nah kita harus menambah jumlah uang cash yang cukup gitu, sehingga kita bisa membayar sepenuhnya untuk produk tersebut gitu. Misalnya ya kurang 300, kita masukkan lagi uang 1.000. Nah jadi cukup kan si, makanya si uang ini akan dikurangi dari katalog kita gitu. Tadinya kita ada 5.000 nya, 5 itu jadi 4, terus kita kan tadi masukin 1.000 itu, 1.000 itu jadi 4 karena kita beli produknya ya, jadi stok si produknya juga diperbarui gitu ya. Nah jadi sudah deh, transaksi sukses, barang yang kita beli keluar gitu, dan kita dikembalikan ke UI selamat datangnya. Nah lalu ada pilihan selanjutnya gitu,
pembayaran lewat debit. Jika kita memilih pembayaran debit, ya tentunya kita akan cek saldonya kan. Ya, saldo kita tadi 9.000. Sedangkan ya gitu harga barang di sini kira-kira ya 5.000, 5.000-an, sekitar 5.000-an rata-rata. Jika kita saldo yang kurang gitu, saldo kita udah dipakai misalnya, sisa 4.000. Nah, kita bisa debit gitu. Kita bisa ambil pembayaran debit. Jadi kan menunjukkan tampilan saldo tidak cukup dan kita ya gitu, kita dikembalikan lagi ke sini. Tampilan katalog produk. Nah, kita harus memilih lagi barang yang kita pengen gitu. Mungkin ada yang lebih murah, kita tahu jadi kita bisa memilih lagi gitu ya. Nah, apabila saldonya cukup gitu ya, kita disuruh masukkan PIN. Nah, inisialisasi PIN kita tadi itu 1234556 ya. Jadi kalau kita salah gitu, kita masukin 1234556 misalnya 1345657 gitu. Ya akan muncul tampilan PIN salah di sini. Jadi tampilan PIN salah akan dikembalikan lagi ke katalog produk ya, suruh milih produk lagi sebenarnya. Ya. Nah, maka kalau si PIN yang benar ya berarti transaksi udah melakukan transaksi ini kita. Misalnya ya otomatis saldo kita akan berkurang kan. Yang tadi 9.000 itu kita beli produk harga 5.000 ya berkurang jadi 4.000 gitu. Nah, lalu ya sudah transaksi sukses mereka keluar ya, dan kita dikembalikan ke decision ya itulah UI selamat datangnya gitu, yang dimana kita ditanya apakah dia atau tidak mau keluar, dan ya kurang lebih seperti itu sih cara kerja vending machine kami, dan sekian dari penjelasan flowchart untuk program kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Abizar. Silakan. Oke, halo semuanya. Saya M. Abizar Gamadrian dengan NIM 196231773 dari kelompok 3, tugas Engkom kelas 45. Saya di sini akan mendemonstrasikan program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Oke, sekarang saya akan memulai. Ketika programnya dijalankan, maka akan muncul interface seperti ini yang menanyakan apakah kita sedang diet atau tidak. Jika kita memasukkan iya di sini dan tekan enter atau oke, maka akan muncul katalog barang-barang yang ada di katalog diet. Namun, misalnya kita keluar di sini, kita ulang programnya. Misalkan kita ketikkan tidak, maka akan muncul barang-barang di katalog diet seperti ada potato chip dan lainnya. Oke, kemudian misalnya kita ingin keluar dari program ini, kita tinggal ketikkan keluar, atau kita juga bisa memencet silang atau cancel, maka programnya akan berhenti dan akan keluar notice seperti ini. Oke, kemudian saya akan mencoba mensimulasikan membeli barang. Di sini misalnya saya adalah seseorang yang sedang melakukan diet. Saya kemudian ingin membeli Fitbar. Jadi kita tuliskan Fitbar di sini. Setelah kita tekan enter atau kita tekan OK, maka di sini akan muncul harganya seperti yang kita lihat di sini. Kemudian juga akan muncul nutrition fact-nya atau komposisi apa saja yang ada di dalam Fitbar tersebut. Kemudian jika kita akan membeli, kita tekan tombol yes, akan muncul tampilan seperti ini yang menanyakan apakah kita ingin melakukan pembayaran melalui cash ataupun debit. Misalkan kita di sini akan menggunakan debit. Lalu programnya akan menanyakan PIN dari kartu debit kita. Di sini di program ini telah saya buat PIN-nya itu sudah ditentukan. PIN-nya sudah saya buat menjadi 1234556. Kemudian jika kita tekan enter, maka secara otomatis saldo yang berada di rekening kita akan terkurang dan sisa saldonya akan ditampilkan seperti ini. Dan akan muncul pesan yang menyatakan bahwa PIN atau barang yang kita beli tadi sudah keluar dari vending machine dan sudah bisa ditampil. Kemudian di sini saya akan mensimulasikan bagaimana jika kita ingin melakukan pembelian dengan pembayaran cash. Misalnya di sini kita ingin membeli yogurt drink. Kemudian kita tuliskan di sini yogurt drink, akan muncul lagi harganya di sini dan nutrition fact-nya yang tentu saja berbeda dengan barang yang kita beli tadi. Kemudian kita tekan yes. Kemudian di menu metode pembayaran kita menuliskan cash untuk melakukan pembayaran melalui cash. Kemudian di sini akan diminta oleh programnya memasukkan Rp8.500. Namun jika kita masukkan Rp8.500 di sini, maka yang keluar adalah pesan kesalahan. Pecahan uang yang Anda masukkan tidak valid atau tidak tersedia, dalam kurung habis. Kenapa pesan ini muncul? Karena seperti yang kita ketahui, pecahan uang Rp8.500 itu tidak ada. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah memasukkan pecahan sesuai pecahan yang sebenarnya yang ada satu persatu ke dalam mesinnya. Misalkan saya di sini masukkan pecahan 5.000. Kemudian akan muncul pesan seperti ini, pembayaran tidak mencukupi, masukkan lebih banyak uang. Kenapa muncul pesan seperti ini? Karena uang yang kita masukkan hanya 5.000, sedangkan harga barangnya adalah 8.500. Ketika kita pencet OK di sini, maka akan muncul sisa pembayaran yang harus kita masukkan, yaitu 3.500. Di sini saya akan memasukkan 2.000 dan akan muncul pesan seperti yang tadi. Masukkan 1.000, kemudian saya masukkan pecahan 500 perak. Ketika pembayarannya sudah selesai, maka akan muncul pesan seperti ini dan kita tekan OK, maka barang yang kita beli tadi akan keluar dari vending machine. Kemudian seperti yang kita lihat tadi, di sini stoknya berkurang, yang Fitbar yang kita beli tadi dan juga yang yogurt drink. Kemudian saya akan simulasikan lagi bagaimana jika uang kita kekurangan dalam membeli barang. Misalnya di sini kita akan membeli soy joy. Oh ya, sebelum itu saya akan mengecek uang dulu, ngecek uang yang kita miliki dengan mengetik cek uang. Ini tampilan yang akan muncul ketika kita menuliskan cek uang. Bisa dilihat sisa saldo kita di ATM adalah 3.700 dan sisa uang fisik seperti yang tertera di sini. Uang 5.000 ada 4, 10.000 ada 5, 20.000 ada 5 dan seterusnya.
bagaimana jika uang kita kurang, misalnya kita akan membeli soy joy di sini. Kita pencet yes, kemudian kita masukkan debit. Ketika kita masukkan debit, di sini langsung muncul pesan pembelian gagal karena saldo Anda kurang dan sisa saldo Anda hanya 3.700. Sedangkan harga soy joy tadi 9.600. Oleh karena itulah programnya memunculkan pembelian gagal. Bagaimana? Misalnya uang yang kurang adalah uang cash. Misalkan kita akan membeli soy joy lagi. Kita masukkan di sini cash. Di sini disuruh masukkan 9.600. Karena pecahan uang kita tadi yang 2.000 hanya 4. Di sini saya akan coba masukkan 5 kali uang 2.000-nya. 2, 3 kali, dan keempat. Nah, di sini seharusnya uang kita yang 2.000, pecahan 2.000 itu sudah habis. Sehingga ketika kita masukkan 2.000 lagi di sini akan muncul pesan error. Dan seperti yang Anda lihat, akan muncul pesan kesalahan lagi. Di sini tertera pecahan uang yang Anda masukkan tidak valid atau tidak tersedia dalam kurung habis. Karena memang jika kita selesaikan pembayaran dulu 5.000 dan kita masukkan dan kita cek uang kita, memasukkan cek bank, bisa kita lihat sisa uang pecah 2.000 kita sudah habis. Oleh karena itulah tadi muncul pesan error. Oke, sekian dari saya pendemonstrasian dalam program vending machine yang telah kelompok kami buat. Terima kasih. Nah, itu cukup sekian presentasi kami tentang vending machine, yaitu tugas besar yang telah kita lakukan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pembuatan vending machine dengan menggunakan Python sangat melatih skill pemrograman karena membuat program ini memerlukan kemampuan programming yang kuat, terutama untuk bagian-bagian yang memerlukan function dan looping. Jika tidak memiliki skill pemrograman yang kuat, maka pemrograman tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.